Halo semuanya, jadi saya akan memberitahu bagaimana cara membuat fungsi logika dalam Excel. Yang pertama, kalian harus membuka aplikasi Excel tersebut dan baru kalian bisa menambahkan dokumen baru. Nah, di sini saya sudah membuat judul yang saya buat ini adalah tentang fungsi logika. Agar dia bisa panjang seperti ini, kita dapat membloknya dari A sampai ke K. Terus kita pilih ke home dan kita menggunakan merge and center. Untuk merapikannya kita bisa memakai kata tengah dan word text, serta kalau ingin tulisannya tebal kita bisa menggunakan bold atau menggunakan Ctrl B. Nah, jadi yang akan saya bahas yaitu fungsi not, and, or, dan if. Yang pertama itu ada fungsi not. Fungsi not itu statementnya hanya ada dua, yaitu null, true and false. Jadi di sini saya sudah masukin 0 dan 1. Fungsi not itu rumusnya menggunakan not, berarti kita akan masukin seperti ini, sama dengan not buka kurung, karena angkanya ada di huruf A, jadi kita masukin A, dan yang A pertama itu ada di angka 6, berarti A6 tutup kurung, kita terus enter, dan akan menghasilkan true. Sedangkan yang satu itu akan menghasilkan false. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi and. Fungsi and di sini kita bisa membuat tabel. Jika ingin membuat tabel, kita bisa menggunakan borders dan kita pilih all borders. Kita bikin tabelnya itu dua ya guys, ini untuk nama dan nilai, dan di sini kita bikin statement serta memasukkan rumus tersebut. Jangan lupa untuk memberi warna untuk step judul. Kita bisa mulai dari sini, kita akan kasih nama dan nilai di sini 75 dan di sini 75. Nama itu bebas ya guys, dan di sini kita akan bikin statement 1 dan 2. Ini untuk kita memasuki rumusnya. Statement 1 itu ada 1 banding 1, 1 banding 0, 0 banding 1, dan 0 banding 0. Dan sini kita bisa mulai masuk ke rumus. Yang pertama, dia rumusnya adalah n. Nilainya ada di huruf B, dan yang pertama dimulai dengan 12, berarti B12, B13, koma, B13, B12, tutup kurung. Kita enter dan akan menghasilkan hasil yang true. Selanjutnya enter, menghasilkan false.
dan dia akan menghasilkan hasil yang false. Nah, baik, yang ketiga saya akan membahas tentang fungsi OR. Nah, di sini kita bisa membuat tabel. Kalau misalnya membuat tabel lagi dan lagi itu buat capek, kita bisa mengcopy paste dari ini, dari sudah kita bikin, pencet Ctrl C dan taruh di bagian sini, terus kita pencet Ctrl V dan otomatis dia akan ikut ke ini. Terus ini kita bisa Ctrl C dan Ctrl V. Di sini kita bisa ganti namanya jadi OR. Dia statementnya sama saja dan hanya beda di rumusnya. Baik, kita akan mulai. Kita hanya perlu mengganti OR-nya saja dan kita enter. Dia akan menghasilkan true, dan yang terakhir itu OR sama dengan dia ada di B20 dan 21, berarti B20 sama dengan B21, B21 sama dengan B20 dan akan menghasilkan hasil yang false. Fungsi if itu kita bisa bikin tabel seperti ini, ada 3. Kita harus bikin ini terlebih dahulu agar bisa memasuki status, rumus status dan nilai dalam huruf. Statusnya itu seperti tuntas atau remet. Kondisinya kalau tuntas itu di atas dari 75, sedangkan remet itu di bawah dari 75. Nilai dalam angka bisa kita perkirakan seperti ini. Kalau 90 ke 100 itu A, 80 89 B, 70 sampai 79 itu C, dan seterusnya. Di sini saya sudah membuat tabel dan saya juga sudah membuat nilai-nilainya. Jadi kita di sini kita akan masukin rumus tentang status. Nah, rumus fungsi if ini adalah menggunakan fungsi if, berarti sama dengan if kurung dia ada di C dan ada di nomor 28, berarti C28 75 tuntas remet kurung. Saya bisa enter, dia akan tuntas karena dia memiliki nilai yang di atas 75. Kita bisa tarik karena tidak ada perbedaan dalam rumus untuk status. Nah, jadi ketiga-tiganya akan menghasilkan status yang tuntas. Terus kita akan masuki rumus nilai dalam huruf. Rumus ini sedikit lebih panjang daripada untuk rumus status. Sama dengan if C28
if 28 80, sorry di sini tidak. Dengan 70 C ini. Kalau kita mau perbaiki sebenarnya bisa dari sini ya guys. C if C28 60 D, dan kita tambahkan tutup kurung. Tutup kurungnya nggak hanya satu, dia 4 seperti jumlah yang ada di sini. 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, dia akan menghasilkan hasil yang B karena dia nilainya 80 sampai 89. Kita di sini bisa tarik juga karena tidak ada perbedaan dalam rumus nilai dalam huruf, dan dia akan menghasilkan nilai dalam hurufnya adalah A. Mungkin hanya ini yang dapat saya ajarkan, yang dapat saya beritahu tentang mengenai fungsi logika di dalam Excel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.